Kalau menurut kalian, dengan kondisi yang dihadapi sama Honda dan Yamaha, duluan siapa yang akan bangkit dari keterpurukan ini? Jadi kalau Marc Marquez beneran akan pergi, tahu nggak sih, Johan Zarco tuh digosipin dia juga akan naik ke kursinya Marc Marquez. Nah, si Jorge Lorenzo ini dia tuh bilang, aku nggak tahu sih ini akan dimasukin apa enggak, cuman dia bilang bahwa dia sempat tanya sama Marc Marquez, lo beneran akan pindah apa enggak? Terus jawabannya adalah hai, selamat datang di Pedok Talk. Ada aku Lucy Wiryono yang hari ini seperti yang kalian lihat, aku syutingnya bukan di Glamour Auto Boutique, tapi aku lagi ada di Holy Ribs Pondok Indah. Ini adalah salah satu restoran milik aku dan suami juga, termasuk Holy Cow Group. Kenapa aku ada di sini? Karena hari ini tuh banyak banget kerjaan juga, dan salah satunya adalah aku harus berada di sini untuk mencoba menu baru. Jadi nanti kalau misalnya menunya boleh ditunjukin, aku akan tunjukin ke kalian. Tapi kalau nggak boleh, tunggu aja, nanti juga aku post di Instagram ya. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang Misano Test, karena kan minggu lalu nggak ada race di MotoGP, tapi ada Misano Test yang sebetulnya ini krusial banget untuk menentukan nasib dua rider yang jadi omongan, yaitu Marc Marquez dan Fabio Quartararo. Nah, kita ngomongin dulu tentang keadaan sirkuit Misanonya. Jadi aku kasih reminder dulu ya. Hari Minggunya itu kan race, jadi ada San Marino GP. Nah, hari Seninnya itu langsung ada tes untuk coba parts-parts yang akan digunakan untuk musim 2024. Nah, di sini yang penting banget nih, karena terutama buat dua pabrikan, itu Honda sama Yamaha, karena apa yang akan mereka bawa untuk bisa mempertahankan ridernya ya dong. Meskipun sebetulnya kalau Yamaha ya udah pasti bisa bertahan karena udah tanda tangan kontrak juga sampai 2024. Technically Honda pun juga demikian, karena Marc Marquez juga masih punya kontrak sampai tahun 2024. Tapi semua orang tentunya pasti pengen ngelihat parts apa yang dibawa sama Honda dan Yamaha, dan apakah ini bisa membuat mereka bangkit dari keterpurukan di MotoGP seperti di musim sekarang. Nah, tapi nanti dulu ya, ngomongin Honda sama Yamaha-nya sebentar, karena aku harus jelasin juga nih. Sebetulnya Misano ini bukanlah track yang ideal untuk dijadikan tempat untuk tes, terutama buat Honda. Kenapa? Jadi aku pernah bilang juga kan di episode sebelumnya, beda dengan Catalunya. Jadi Catalunya itu adalah track yang gripnya low, dimana Aprilia cocok banget. Nah, kalau misalnya di Misano justru complete opposite. Dia kebalikan banget dari Catalunya. Dia ini grippy, jadi gripnya bagus banget. Jadinya susahnya kalau menurut aku kenapa nggak cocok buat Honda untuk ngetes di sini. Honda itu kan masalahnya adalah mereka tuh nggak punya rear grip. Karena gripnya Misano ini bagus banget, akhirnya kalau dites part semua nih yang dibawa sama Honda kan semua dibawa untuk mengatasi masalah rear grip. Masalahnya adalah kalau gripnya emang udah bagus, justru ini akan menyamarkan masalah si Honda itu, yaitu masalah rear grip, karena pasti akan bagus juga. Dan ini akan makin sulit lagi karena tes dilakukan hari Senin pasca race di hari Minggu. Jadi udahlah pada dasarnya memang gripnya bagus, tarmaknya bagus, ditambah abis race hari Minggu itu kan banyak Michelin rubbernya yang makin nempel kan sama tarmac, akhirnya gripnya makin jadi, ya udah makin susah dong untuk Honda. Begitu ceritanya. Tapi nanti ya kita akan share lebih detail lagi apa yang dicoba sama Honda. Sekarang aku mau mulai dulu dari Ducati. Nah, Ducati ini sebetulnya juga kasihan sih, sebenarnya nggak kasihan, karena mereka nggak perlu nyoba macam-macam, yaitu advantage kalau sekarang mereka itu adalah best bike on the grid, jadi emang gak banyak yang harus dites. Tapi memang yang menyedihkannya adalah rider-ridernya banyak yang gak turun untuk pengetesan parts yang akan digunakan untuk 2024. Masih ingat Pecco Bagnaia kemarin juga masih cedera, Enea Bastian ini cedera, terus udah gitu Marco Bezzecchi juga cedera. Jadi mereka gak turun tuh pas pengetesan. Terus ada siapa lagi yang cedera? Alex Marquez sih ngetes, tapi juga dia nggak banyak ngetes parts baru juga emang dari Ducati. Johan Zarco yang sebetulnya memang menjadi titik berat pengetesan selama ini buat tim Prima Pramac, dan datanya juga diambil sama Ducati Lenovo. Dia berhubung mau pindah pabrikan di musim 2024, jadi dia
nggak bisa dapetin parts-parts yang baru, karena itu emang udah pasti kayak gitulah. Kalau dia musim depan udah nggak di pabrikan yang ada dia sekarang nih, aksesnya nggak akan dibuka untuk dia. Nah jadi yang paling banyak nyobain macam-macam itu adalah justru Luca Marini. Tapi Luca Marini bilang juga sebetulnya nggak terlalu banyak development baru sih. Jadi Luca Marini sama Jorge Martin. Jorge Martin sendiri juga sebetulnya lebih berkonsentrasi untuk nentuin geometri, terus udah gitu riding style-nya yang cocok kayak apa. Tapi untuk parts yang signifikan, Ducati tuh kayaknya emang nggak bawa apa-apa sih untuk 2024, karena memang yang bisa dilakukan dan yang harus dilakukan sama Ducati cuma sekedar fine tuning aja gitu. Selanjutnya adalah untuk KTM. Nah KTM ini sebenarnya dicoba sama dia tuh banyak banget. Ingat kan si Dani Pedrosa aja waktu race di San Marino dia juga udah pakai sasis carbon fiber. Tapi waktu pengujian itu memang Jack Miller sih nyobain juga. Jadi mereka tuh nyobain ada 2 sasis gitu, yang steel sama si carbon fiber itu. Nah kalau menurut si Dani Pedrosa kan emang sulit juga kalau jadi patokan ya, dia memang jadi sumber pengembangan, tapi dengan bobotnya dia yang kecil, nah itu tuh bener-bener jadi hitungan yang ideal banget untuk KTM. Sementara Jack Miller bobotnya lebih berat, terus udah gitu Brad Binder juga bobotnya lebih berat. Nah tapi kalau misalnya mau dicek lagi apa aja yang baru dari KTM selain sasisnya, nah mereka juga ngetes paket aero. Nah aeronya ini sedikit beda, kalau aku sempat lihat fotonya, jadi tuh si lower fairingnya yang di bawah itu dia memang lebih kecil, lebih slim gitu bentuknya. Terus ada juga side ridge yang bentuknya juga diubah dari yang biasa kita lihat. Swing armnya yang ada wingnya itu juga dihilangin, jadi nggak ada. Terus swing arm spoiler yang digunakan sama Pedrosa itu pernah pakai, sama Augusto Fernandez juga pakai. Nah ini dites lagi di saat pengetesan. Nah meskipun sebetulnya kayaknya sih fokusnya memang mereka tuh nyobain di sasis carbon fiber sih. Meskipun begitu, baik Jack Miller dan juga Brad Binder, mereka berdua itu nggak bilang yang detail apa yang dirasakan perbedaannya. Kayaknya emang sama KTM nggak boleh banyak ngomong, jadi nggak usah di-share sekarang gitu, nggak usah di-spill sekarang. Nah kita lanjut ke Aprilia. Aprilia ini juga melakukan lagi tes aero dan sasis carbon fiber yang waktu itu cuma dicoba sama Lorenzo Savadori, tapi sekarang akhirnya dicobain. Terus Aleix Espargaro pendapatnya setelah dia mencoba sasis carbon fiber, dia bilang ya ini emang lebih ringan sih, cuman yang jelas nggak stabil, dia bilang gitu. Jadi pengereman segala macam itu juga tentunya ini menjadi isu yang beda lagi. Dan bener juga sih si Pak RT Andorra ini bilang bahwa kita nggak bisa cuma ngelihat bahwa si sasis carbon fiber ini akan memberikan dampak yang signifikan, karena tergantung sama mesin yang akan digunakan untuk 2024. Jadi ya tergantung nih gitu, efeknya akan gimana, tergantung sama mesin yang akan digunakan sama Aprilia di musim 2024 akan seperti apa gitu. Nah itu tadi adalah update dari pabrikan 3 yang teratas Eropa. Sengaja aku pisahin Ducati, Aprilia, dan KTM. Tapi kira-kira gimana update-nya untuk pabrikan-pabrikan Jepang, karena ini pasti yang kalian tunggu-tunggu, mereka ngetes apa dan gimana signifikansinya, bisa bikin rider-ridernya happy atau enggak, aku akan cerita abis ini. Bingung nggak? Bajunya nggak nyambung. Kok tiba-tiba aku muncul bajunya beda? Tadi pakai baju hitam, sekarang bajunya ini, tempatnya juga beda. Habis gimana dong? Soalnya ini adalah segmen bonus. Ini sengaja aku bikin karena banyak informasi baru keluar tadi malam. Jadi nggak mungkin nggak aku bikin, daripada aku diprotes. Jadi mendingan sekarang aku bikin, meskipun bajunya nggak nyambung, nggak apa-apa ya. Yang penting beritanya update. Berita yang pertama adalah tentang Prima Pramac yang tadi malam waktu Jakarta tuh Senin malam ya, sudah dikonfirmasi siapa yang akan menggantikan kursi Johan Zarco di Prima Pramac untuk musim 2024. Dan rider itu adalah Franco Morbidelli. Jadi Franco akan menggunakan Desmo GP24. Mantap, spek pabrikan. Ini sih sebetulnya aku sangat senang karena bukan berarti jaminan ya Franco Morbidelli akan langsung kompetitif dengan dia pakai GP24. Bukan berarti, tapi paling enggak yang bikin aku senang, Franco Morbidelli bisa keluar dari bayang-bayang Fabio Quartararo. Karena waktu di Jakarta aku ketemu sama Franco Morbidelli, aku sempat tanya, tapi aku lupa itu aku rekam apa enggak ya. Aku tanya deh sama dia, Franco, masalahnya apa sih sebetulnya? Karena performa kamu di musim 2022 kemarin itu beda banget, beda jauh sama Fabio Quartararo.
masalahnya di mana sebetulnya, apakah karena injurinya. Nah di situ Franco Morbidelli bilang, banyak orang yang berpikir bahwa performa aku kurang baik di musim 2022 adalah karena injury. Padahal bukan itu, aku udah gak apa-apa. Injury ini udah gak masalah sama sekali. Bahkan juga ada orang yang bilang, ini Franco tiba-tiba jadi blow on apa gimana sih? Dia bilang sendiri loh, quote-nya Franco dia bilang ini, somehow people also think that I got stupid or something. Dia bilang gitu. Terus sebetulnya yang susah itu adalah motornya. Motor ini berubah karakteristik banget. Udah nggak smooth lagi, udah nggak gampang lagi untuk dikendalikan. Dan gimana mau jadi kompetitif? Karena ini bener-bener bukan Yamaha yang aku kenal. Dia bilang gitu. Makanya sulit sekali, bahkan sampai aku harus ngerubah riding style aku juga. Dan ya di musim 2023 ini kita sama-sama lihat kan bahwa sebetulnya performa dari Franco Morbidelli sama Fabio Quartararo nggak jauh-jauh amat dibanding sama 2022 lalu gitu. Itu kan jomplang banget. Sekarang tuh kelihatan bahwa ternyata nggak jauh-jauh banget juga kok. Nah makanya aku senang nih, paling tidak ini adalah kesempatan untuk seorang Franco Morbidelli untuk bisa membuktikan seperti apa yang katanya Om Gigi Dalinya. Aku senang deh baca statementnya Gigi Dalinya. Jadi petinggi-petinggi Prima Pramak ini kan mengeluarkan statement ya dengan bergabungnya Franco Morbidelli. Jadi ada Gino Borsoy, dan aku paling suka baca statement dari Om Gigi Dalinya karena dia bilang Franco ini adalah rider yang bertalenta, punya banyak pengalaman, dan juga dia itu benar-benar seorang rider yang dipercaya sama Gigi Dalinya, dan Ducati bisa membawa banyak feedback dan juga banyak kebaikan untuk Ducati. Jadi mereka itu sepercaya itu sama potensinya Franco Morbidelli. Seneng gak sih? Jadi ya aku juga selalu ngerasa bahwa Franco tuh adalah seorang rider yang bagus dan punya potensi yang luar biasa. Cuman ya emang kayak kemarin tuh bener-bener gak hoki aja gitu kan dengan kondisi Yamaha yang seperti itu. Nah itu tadi soal Franco Morbidelli. Nah artinya kita akan langsung nyambung ke, ini dia, kalian harus lihat ya. Kita akan langsung ngelihat bagaimana line up MotoGP 2024. Oke, kita lihat yuk sekarang. Jadi ini kan puzzle udah semakin keisi semua nih. Aprilia udah, Ducati Lenovo udah aman, terus udah gitu Yamaha juga udah aman. Pergantian personel ya, jadi Fabio Quartararo sekarang sama Alex Rins di musim 2024. Dan Muni VR46 juga udah perpanjang kontrak dua-duanya, Marco Bezzecchi dan Luca Marini. Dan di tim Prima Pramac Racing sudah terjawab juga siapa yang gantiin Johan Zarco. Ada Jorge Martin dan juga ada Franco Morbidelli akhirnya. Kemudian di KTM tidak ada perubahan personil sejauh ini. Sejauh ini masih tetap Brad Binder sama Miller. Dan juga di Repsol Honda tetap ada Joan Mir dan juga Alex Marquez sejauh ini. Ya kan? Nggak tahu ntar ya. Terus di RNF Aprilia, ini ada Miguel Oliveira dan juga ada Raul Fernandez. Sejauh ini juga belum ada pergantian apapun. Di tim pabrikan Aprilia, Alex Espargaro dan Maverick Viñales masih bertahan di situ. Dan Ducati Lenovo juga ya, Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini. Yang masih jadi pertanyaan adalah tim-tim yang ini. Jadi, di Gresini Alex Marquez ini masih kosong sebelahnya karena ini masih gosip-gosip apakah mungkin kakaknya akan bergabung ke sini, Marc Marquez, atau mungkin ada Tony Arbolino, atau mungkin ada Jack Dixon, nggak tahu juga. Meskipun mereka sebetulnya berdua, Tony Arbolino sama Jack Dixon udah perpanjang kontrak juga kan sama timnya masing-masing dan mereka bertahan di Moto2. Tapi aku nggak tahu. Tapi yang aneh, tahu nggak apa? Aku juga jadi baru ngeh sih. Di tim Gas itu kan ada Pol Espargaro. Terus udah gitu kemarin Augusto Fernandez sebetulnya juga dia bilang katanya udah perpanjang kontrak untuk 2024. Tapi pas aku lihat dong ini kan dari Instagramnya MotoGP.com ya. MotoGP.com. Instagramnya MotoGP. Dan aku juga buka di MotoGP.com-nya. Ini kenapa sebelahnya Pol Espargaro kosong? Nih, yang ini. Kenapa kosong coba? Padahal katanya Augusto Fernandez udah pasti ke situ. Apa jangan-jangan Pedro Acosta? Nggak tahu deh. Aku pokoknya ya udah kita tinggal tunggu aja ya. Bagaimana teka-teki selanjutnya karena artinya tinggal satu lagi yang belum. Satu lagi adalah temennya Johan Zarco, Alciar Honda. Aku sampai lupa. Nih, dia masih kosong juga nih. Ya kan temennya siapa? Tapi sih kalau kata Taka Nakagami dia udah 99% udah menjadi milik dia. Berarti itu kita udah ngomongin tentang line up 2024 dengan bergabungnya Franco Morbidelli ke Prima Pramac. Terus ada update yang baru lagi adalah
ada yang tanya sama aku tentang MotoGP Hungary. Ini emang mau ditambahin di musim ini Mbak? Ya enggak dong, nggak mungkin. Tapi MotoGP ini memang diwacanakan akan kembali lagi ke Hungaria. Jadi ada WSBK dan juga ada MotoGP. Kayaknya sih akan duluan Superbike dulu di tahun 2024, sementara MotoGP-nya kemungkinan akan mulai race di sana tahun 2025. Nah terus kita akan ngomongin juga tentang update Indian GP. Apa yang terjadi di Indian GP? Jadi kalau kalian mau cek, ini cek aja tweetnya Maddie Peterson. Maddie Peterson ini adalah istrinya Simon Peterson. Kebetulan dia visanya kayaknya juga belum keluar. Simonnya juga kayaknya belum keluar sih. Nah, dia lagi cerita tuh. Dan bukan hanya dia sebetulnya. Tapi tim, itu banyak banget juga yang belum keluar visanya. Padahal ini tuh udah hari Selasa pagi waktu Jakarta. Ini aku lagi bikin segmen ini Selasa pagi waktu Jakarta. Sementara dia itu ngepost tweetnya adalah tadi malam gitu ya, berarti Senin malam di sana itu belum keluar. Bahkan ada salah satu tweetnya, ini kalian lihat aja. Jadi ada satu rider yang dia udah siap berangkat, udah di airport, tapi karena visanya belum keluar, jadi dia pulang lagi. Aduh, ampun deh, tapi dia nggak bilang ridernya siapa ya. Nah, kalau udah kayak gini gimana Mbak? Apakah mungkin MotoGP India ini akan dibatalkan? Udah gitu katanya ada virus Nipah lagi sampai India lockdown juga. Jadi akan seperti apa? Sejauh ini Dorna belum mengeluarkan pernyataan apa-apa. Tentang visa juga belum mengeluarkan pernyataan apa-apa. Virus juga nggak diadres juga sih gitu. Jadi sejauh ini sih kayak tetap jadi. Tapi kalau misalnya urusan visa ini belum kelar-kelar, karena ini bukan hanya soal jurnalis, bukan cuma soal rider, bukan cuma soal apa-apa juga gitu. Tapi tim ini kan juga penting banget dong. Logistik sih udah masuk semua ya sejauh ini yang aku tahu. Tapi kalau visa ini memang akhirnya menghambat personel tim untuk bisa datang ke Booth International Circuit, besar kemungkinan bisa jadi sesi hari Jumatnya mungkin akan dibatalkan. Mungkin, kalau visanya belum kelar. Kita tunggu aja, nanti juga aku update deh kalau aku denger gosip-gosip apa gitu ya. Nanti aku akan coba tanya sama Medi juga, dia tahu informasi apa, supaya bisa aku spill buat kalian. Oke, kalau gitu segmen bonusnya segini dulu, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Kembali lagi di Paddock Talk. Sekarang kita lanjut untuk pabrikan-pabrikan Jepang. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu kan. Update-nya apa nih? Karena kayaknya dengan keterpurukan yang mereka alami sekarang, itu perbaikannya, improvementnya udah harus bukan lagi evolusi, tapi harus revolusi, harus cepat, harus radikal. Kita mulai dari Honda dulu ya. Jadi Honda ini kerja keras banget dan mereka ini punya pendekatan yang mencontoh pabrikan Ducati. Aku ceritain lebih lanjut ya. Jadi Stefan Bradl ini kan memang test ridernya Honda. Dia itu yang paling banyak mencoba segala macam parts untuk 2024. Dia mencoba prototype 2024 seperti frame yang baru, ada seat unit dan juga rider position baru. Kenapa mereka ngetes 3 ini? Karena seperti yang aku bilang di awal Paddock Talk tadi, Honda ini punya masalah di rear grip. Jadi menurut mereka kayaknya kita mesti mindahin weight ratio ke belakang deh. Makanya dia ngetesnya 3 hal itu, frame, seat unit gitu kan, sama rider position. Jadi makanya Marc Marquez pas nyobain juga rider position baru, Joan Mir juga bilang hal yang sama. Oh ini agak beda ya cara ride-nya, iyalah geometrinya pasti berubah semua soalnya kan. Nah, jadi memang menurut aku sih kayaknya ini adalah memang caranya Honda untuk memindahkan weight rasionya untuk mencari solusi masalah rear grip yang selama ini dihadapi sama Honda. Dan kalau dilihat tuh pas hari Senin kemarin tesnya di banyak kok fotonya, kalian bisa lihat di boxnya Honda itu banyak engineer baru dan ini juga dikonfirmasi sama Marc Marquez. Dia bilang, ya sih ini Honda tuh beneran serius untuk membuat improvement karena mereka mendatangkan banyak engineer baru. Dan ini nih yang tadi aku bilang, sebetulnya Honda sekarang mengadaptasi apa yang dilakukan sama Ducati. Jadi Ducati itu kan sebetulnya ada 2 tim yang sangat krusial, Ducati Lenovo ya udah tim pabrikannya. Nah terus ada juga Prima Pramac, di mana di situ ada perannya Johan Zarco yang berperan sebagai
test rider dalam tanda kutip. Test ridernya sih sebetulnya Michele Pirro, tapi Johan Zarco itu kalau di Prima Pramac bener-bener dicobain semua parts baru dan dia gunakan selama race. Nah, di Honda yang menjalankan tugas sebagai Johan Zarco sekarang adalah Taka Nakagami. Kenapa? Karena ya siapa lagi rider Honda yang berpengalaman, karena Nakagami udah cukup lama di Honda kan. Jadi sekarang perannya udah jelas. Nakagami bukan hanya sekedar race aja, tapi justru dia menjalankan peran sebagai Johan Zarco di tim Prima Pramac. Terus apa yang dicoba sama dia? Nah, yang pasti sih memang nggak ada mesin baru. Jadi bener-bener cuman 3 hal tadi itu, frame, seat unit, terus sama rider's position gitu. Makanya Marc Marquez pasca lagi dia selesai melakukan tes di hari Senin itu, dia kan langsung media debrief tuh, dia langsung press conference, terus dia langsung bilang bahwa oke, aku punya 3 opsi untuk tahun 2024. Opsinya apa dia belum bilang, akan bertahan atau enggak. Ya jadi kayak rumor dia akan ke Grace ini tuh makin kencang berhembus kan gitu, karena dia bilang ya aku ngarepinnya sih lebih dari ini gitu, karena ini kayaknya belum, masih sama aja deh masalahnya, masih masalah rear grip, masih segala macam, mau segala macam ini dicoba juga ya masih sama-sama aja menurut Marc Marquez begitu. Joan Mir bilang ada sih improvement dikit-dikit tapi meskipun nggak signifikan, dia bilang gitu. Jadi Marc Marquez bilang dia akan menentukan masa depannya di seri India atau Jepang. Mungkin kalau di Jepang prediksi aku sih, karena dia pasti akan mampir ke headquartersnya Honda untuk cari tahu juga seberapa besar komitmen Honda untuk memberikan improvement yang bisa membuat Marc Marquez kompetitif lagi. Itu yang dibutuhkan. Jadi makanya dia bilang ya pokoknya kalau nggak di seri India, Jepang, dan dia akan memutuskan, yang pasti dia punya 3 opsi begitu. Terus tapi memang pertanyaan banyak orang sih gitu, kenapa dia nggak bawa mesin baru gitu ya Honda. Tapi sepertinya baru 2 bulan lagi kita akan melihat mesin baru Honda di tes Valencia. Itu mungkin baru akan menentukan juga Marc Marquez akan bertahan atau enggak, atau mungkin nanti di Jepang. Nggak tahu sih, karena ini benar-benar nggak jelas juga ya. Nah, ada juga soal pendapat Gigi Dall'Igna. Ini sebetulnya interviewnya dilakukan udah lama, sebelum tes Misano kemarin. Tapi Gigi Dall'Igna itu sempat aku baca interviewnya, ditanyakan dia tentang gosip Marc Marquez yang dirumorkan dia pengen pindah ke Gresini. Gigi Dall'Igna bilang gini, ya kalau buat aku ini sebenarnya sebuah pujian, ini sebetulnya sebuah hal yang menyenangkan bahwa seorang juara dunia seperti Marc Marquez pengen naik Ducati. Itu kan ya pujian dong buat dia. Terus ada rumor juga yang bilang bahwa Honda itu menginginkan Gigi Dall'Igna untuk bisa memperbaiki keadaannya Honda. Ya sih, itu solusi yang pernah aku bilang sama Mas Jody juga ya. Kalau Honda mau lebih gampang, hire aja Gigi Dall'Igna, langsung diambil supaya bisa bikin Honda jadi improve. Terus Gigi Dall'Igna ditanya juga soal rumor ini dan dia bilang, ya kalau aku sih ngerasa it's flattering kalau misalnya Honda memang mau gitu, karena ya kebayang ya gitu, dulu dia membuat Aprilia bisa menjadi seperti sekarang, itu ada kontribusinya Gigi Dall'Igna juga. Bahkan yang paling kelihatan adalah di saat dia masuk ke Ducati, ya Ducati bisa jadi seperti sekarang gitu, dengan approach-nya, dengan teknologi yang dia pikirin. Ya pokoknya yang hebat dari Gigi Dall'Igna sebenarnya menurut aku adalah, kan ditanya juga soal konsesi buat Honda sama Yamaha. Jadi dia bilang, kalau aku adalah tipe orang yang gak suka atau bukan menuntut merubah peraturan untuk menguntungkan aku atau tim di mana aku bekerja. Jadi kalau peraturannya ada apa, ya udah, aku berusaha buat bekerja di dalam koridor aturan itu aja. Dan ya udah, aku bisa buat apa. Nah itu bagus banget sih gitu, karena ya itu etos kerja yang sebetulnya kita bisa contoh ya gitu. Nggak apa-apa semua diatur berdasarkan keinginan kita, tapi justru kita bisa menyesuaikan cara bekerja kita dengan kerangka yang udah ada. Cakep Om Gigi. Nah selanjutnya adalah Yamaha. Yamaha ini sebenarnya kesulitan mereka adalah bukan semata-mata hanya soal parts, tapi masalahnya adalah mereka itu cuma punya 2 rider, ada Franco sama Fabio. Nggak ada yang lain, mereka nggak punya tim satelit. Beda sama Honda tadi kan, aku bilang mereka masih punya Taka Nakagami yang bisa berfungsi sebagai Johan Zarco-nya Prima Pramac dulu untuk tim Ducati. Sementara kalau ini nih Yamaha udah nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal mereka tuh ya sama terpuruknya sama Honda sih sebenarnya, tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ditambah lagi dengan Franco Morbidelli yang sepertinya udah
hampir pasti, bukan seperti hampir pasti, udah pasti dia nggak diperpanjang kontrak ya kan, cuma hampir pasti dia akan bergabung dengan Ducati sebetulnya gitu. Nah, jadi akhirnya apa dong? Yang bisa coba parts pol-polan itu adalah sebetulnya ya Fabio Quartararo. Nah, apakah yang dites sama mereka? Jadi mereka itu sebetulnya Franco nyobain juga sih, tapi tentunya bukan engine baru ya, tapi Franco Morbidelli mencoba frame baru dan juga aero package yang baru. Nah, untuk mesin yang coba memang hanya Fabio Quartararo dan mesinnya memang ini adalah mesin 2024. Tapi begitu ditanya apa yang dirasakan dari mesin 2024, dia bilang dalam bahasa Inggrisnya I expected better than this. Jadi bukan seperti yang diinginkan juga. Padahal sebenarnya itu kayak udah pernah dapat top speednya, tapi katanya nggak lagi. Terus sekarang katanya udah pakai mesin 2024 dan bahkan sebenarnya kemarin aku juga sempat lihat tuh ada Luca Marmorini yang standby seharian untuk ngeliatin uji coba tes di Misano kemarin. Tapi ya ini kayaknya belum bisa juga. Nah makanya dari sini sebetulnya ada pertanyaan yang aku juga tanya ke kalian di episode selanjutnya sebelumnya. Kalau menurut kalian dengan kondisi yang dihadapi sama Honda dan Yamaha, duluan siapa yang akan bangkit dari keterpurukan ini? Kalau menurut aku dengan resource yang dimiliki sama Honda sama Yamaha, kayaknya sih Honda bisa bangkit duluan karena mereka punya mereka punya tim satelit gitu kan. Dan oh iya, ngomong-ngomong, ini ada teka-teki baru juga. Jadi kalau Marc Marquez beneran akan pergi, tahu nggak sih Johann Zarco tuh digosipin dia juga akan naik ke kursinya Marc Marquez. Itu kalau Marc Marquez beneran jadi ke Gresini. Nah, terus ada gosip juga, ini gosip Ordal nih. Jadi kemarin aku tuh sempet bikin konten sama MotoGP Guru. Nah, salah satu guru yang hadir juga adalah ada Jorge Lorenzo. Nah, si Jorge Lorenzo ini dia tuh bilang, aku nggak tahu sih ini akan dimasukin apa enggak. Cuman dia bilang bahwa dia sempet tanya sama Marc Marquez, lo beneran akan pindah apa enggak? Terus jawabannya adalah kalian nonton aja di YouTube-nya MotoGP Guru karena nggak boleh apa yang spill karena ini informasinya dari Marc Marquez, oke? Tapi si kemungkinannya nonton aja deh, pokoknya nanti aku kasih linknya MotoGP Guru ya. Oke, nah itu semua tadi update-update-nya dari kelima pabrikan. Di segmen 1 tadi udah ada Ducati, KTM, Aprilia, terus di segmen yang ini aku udah bahas juga tentang Honda dan juga Yamaha. Kenapa mbaknya? Terus kita break dulu karena abis ini aku mau ngajak kalian buat bersiap-siap untuk menghadapi race weekend. Jangan kemana-mana. Kembali lagi di Pedok Talk, dari terang sampai gelap sekarang. Saking banyak yang kerja ini, ceritanya sibuk ya kan. Jangan lupa ya, jadi ini kita sudah masuk ke race weekend. Jadi tanggal 22, 23, 24 kita akan melihat race di Indian GP, MotoGP Barat di Booth International Circuit. Sebelumnya aku akan cerita dulu apakah sebetulnya Booth International Circuit ini. Ini adalah sirkuit yang panjangnya 4,96 km, lebarnya 12 meter dan punya longest straight. Salah satu yang terpanjang kayaknya di musim ini dari semua sirkuit. Longest straight-nya adalah 1 km. Jadi tepatnya 1,006 meter. 1 kilo lebih. Dikit. Right cornernya 8, left cornernya ada 5. Nah, memang ada banyak banget hal yang dibicarakan tentang Indian GP ini. Apa? Awalnya sempat hampir nggak jadi gara-gara katanya soal pajak. Nah, soal pajak ini konon katanya F1 itu juga akhirnya nggak jadi lagi race di sana. Udah sempat 3 tahun deh kalau nggak salah, kemudian akhirnya batal. Udah nggak race lagi di India. Untuk persiapan MotoGP yang tahun ini aja, itu juga soal visa. Visa tuh banyak banget yang belum keluar. Buat jurnalis, buat tim juga. Jadi nggak tahu nih sampai akhirnya minggu ini, masuki minggu ini karena mereka rata-rata berangkat itu hari Selasa, jadi hari Rabu harusnya mereka udah bisa mulai bekerja di sirkuit, tapi visanya belum dapat menjelang keberangkatan mereka, nggak tahu hasilnya akan seperti apa. Terus kemarin aku juga sempat lihat tweetnya Simon Peterson, dia juga bilang, wah dengar-dengar ada ulernya juga di sana. Terus belum lagi katanya ada virus apalah gitu di India, jadi memang ada banyak sekali hal yang bukan cuma tracknya aja sih, karena di luar tadi soal pajak, ular, apalagi
visa. Di luar itu aja, kalau kita ngomongin tracknya, ini aku punya aerial view-nya. Jadi ada dari Desi Racing. Nah ini kalian lihat ya. Sebetulnya di luar dari hal-hal yang tadi aku ceritain, dari sisi sirkuitnya sendiri, aspek keselamatannya juga banyak diperbincangkan. Tapi nggak tahu nih ridernya akan komentar apa begitu mereka melihat terutama di turn 1. Jadi ini pas habis longest straight, habis itu mereka mau belok kan. Itu kan motor lagi kenceng-kencengnya tuh. Nah itu ada bagian yang deket banget sama tembok dan itu nggak ada run off-nya. Belum ada gravelnya juga deh kalau nggak salah. Atau belum, atau nggak ada, aku nggak tahu juga. Tapi yang jelas ada beberapa parts di Bud International Circuit ini yang dipertanyakan aspek keselamatannya. Nanti kan ada safety committee meeting juga. Jadi nanti tinggal dicek aja dan rider-rider itu pendapatnya apa tentang hal itu ya. Nah kemudian memang sebetulnya untuk aspek keselamatan ini menjadi sangat penting banget karena ternyata dari data yang aku baca di musim ini aja itu naik 15% kecelakaannya, crashnya dibandingkan dengan tahun lalu. Makanya emang harus beneran diperhatiin sih, apalagi ini adalah track yang semua ridernya belum pernah ada yang race di sini. Jadi nggak tahu kan akan seperti apa, gripnya gimana, turnnya gimana, dan sudah pernah dilihat juga di sosial medianya Alex Espargaro, dia posting waktu itu ada Jorge Martin dan ada Alex Rins juga, mereka bertiga coba memahami Bud International Circuit ini melalui simulator karena emang belum pernah ada yang nyobain kan, jadi nggak tahu nih in favor untuk pabrikan mana kondisi track ini nggak tahu. Tapi kalau yang jelas kalau dilihat dari layoutnya sih Aprilia mungkin bisa dan juga Ducati, KTM pun juga bisa ya. Kalau Yamaha sih Bismillah aja dulu ya, karena longest straight-nya aja udah 1 kilo sendiri gitu. Nah tentunya apalagi ya yang aku mau cek. Ya udah sih sebenarnya kalau di Bud International Circuit ini aku belum bisa dapetin info apa-apa lagi karena memang ini adalah sirkuit yang baru. Tapi yang pasti aku akan mengingatkan kalian untuk ini seru. Karena kemarin waktu aku juga bikin konten sama MotoGP Guru, baik Nick Harris, Jorge Lorenzo, aku dan juga Greg Haynes, kita berempat nggak ada yang bisa prediksi karena ini kan sirkuit yang belum ada yang pernah race di sini, jadi siapa yang nentuin pemenangnya gitu kan, sulit juga ya. Jadi ya udah mendingan sekarang kalian daftar aja dulu, register aja dulu di MotoGP Guru. Kenapa? Karena kita udah semakin dekat dengan seri Mandalika. Jadi kumpulin poin sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa mendapatkan hadiah yang menyenangkan dari MotoGP Guru. Ada VIP Paddock Access. Jadi ini nggak akan kalian dapetin di mana-mana, nggak bisa dibeli juga. Kalau kalian menang di MotoGP Guru baru bisa dapetin VIP Paddock Access. Terus nanti di akhir musim yang skornya paling tinggi ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah Ducati Panigale V4S dengan livery Gresini Racing waktu Enea Bastianini masih race di Gresini Racing. Jadi jangan lupa kalian langsung buka aja motogpguru.com, register dulu dan join sama Liga Aku Paddock Talk. Kenapa di Paddock Talk? Karena kalau joinnya sama Liga Aku, kalian akan dapetin hadiah-hadiah tambahan bonus dari aku seperti ini. Ada t-shirt, ada topi, ini official merch MotoGP. Oke? Ya udah sekarang jangan lupa juga ya buat like, subscribe juga Paddock Talk ini supaya kita bisa segera sampai ke 100.000 subscriber karena aku juga masih akan bagi-bagi hadiah buat kalian. Masih ada t-shirt officialnya Peko Bagnaia yang nanti akan ditambahin hadiah-hadiah dari teman-teman dari Ducati Indonesia. Dan jangan lupa kalau belum beli tiket MotoGP Mandalika, langsung colek teman-teman Ducati Indonesia untuk beli tiketnya. Tiket grandstand-nya harganya 3,5 juta, dapat akses full dari hari Jumat, Sabtu, Minggu kalian bisa nonton free practice. Jumat tuh penting banget loh. Terus Sabtu udah bisa nonton sprint, hari Minggunya kita nonton race bareng-bareng. Yang pasti aku juga akan ada di sana, aku akan nemenin kalian nonton di grandstand. Itu seru karena seat itu bagus banget di zona A, terus dapat merch, ada t-shirt Ducati, ada balloon clapper, terus juga ada ada topi deh kalau nggak salah. Gitu, pokoknya seru banget dan kalian harus gabung sama aku. Atau pengen yang Ducati VIP box package itu juga ada, tapi itu udah tinggal sedikit. Pastikan segera colek teman-teman di Ducati Indonesia, oke? Ya udah sekarang segitu dulu, kita akan ketemu lagi di Paddock Talk selanjutnya yang mana kita akan mereview race di India GP.
MotoGP Barat. Mudah-mudahan Mas Joni juga udah sembuh ya. Terima kasih banyak udah nonton Pedok Talk hari ini. Kita ketemu minggu depan. Bye.